Semangat pagi, apa kabar? Siap berubah. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakuso. Saya adalah seorang trainer dan motivator dari Alpha Theta Indonesia, sebuah lembaga pemberdayaan sumber daya manusia berbasis neuroscience. Rekan-rekan, saya hari ini ingin menyampaikan sebuah bisnis. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta dalam satu hari. Terus terang, saya mulainya ragu pada bisnis ini. Dan 3 bulan saya tidak pernah menanggapi tawaran bisnis ini. Karena saya melihat begitu banyaknya teman-teman saya yang tertipu. Belum ada orang yang menjadi miliarder tiba-tiba perusahaannya udah scam. Nah, beda dengan perusahaan yang satu ini, saya sudah diperkenalkan 3 bulan, dan saya melihat ada banyak orang yang mencapai penghasilan puluhan juta setiap hari. Bahkan saya mendengar sebuah testimoni dari Bapak Ali Maskur, ya, dia seorang milenial yang berpenghasilan 100 juta per hari. Menurut Anda bagaimana rasanya kita punya penghasilan begitu banyak? Untuk apa duitnya gitu ya? Oke, tapi ini adalah fakta. Ya. Sebenarnya saya ditawarin bisnis ini 3 bulan yang lalu. Saya malu juga ya sebagai seorang motivator, seorang trainer, mikirnya 10 kali untuk bisnis semacam ini. Ya maklum lah ya, karena saya juga kadang-kadang walaupun seorang motivator, negatif thinking juga terhadap bisnis seperti ini. Ya apalagi katanya multi level marketing, ya kemudian trading. Ya. Saya banyak melatih orang-orang asuransi, trading, orang-orang dari multi level marketing. Saya suka bisnis ini. Saya sendiri beberapa kali bergabung, tapi terus terang saya tidak pernah mengembangkan bisnis ini dan terlalu serius di dalamnya. Tapi kalau saya sudah serius, maka saya akan sepenuh hati. Anda tahu, Ali Maskur itu ditawarkan 2 bulan sebelum saya untuk masuk dalam Royal Key, sebuah trading menggunakan robot namanya Royal Q. 3 bulan yang lalu saya masih terus berpikir, ya. Karena teman saya terus-menerus menelepon saya, mengajak saya, membujuk saya, akhirnya saya bergabung juga dalam bisnis ini. Tapi yang cukup saya sesali adalah Ali Maskur itu bergabung 2 bulan sebelum saya, tapi penghasilannya sekarang sudah 100 juta per hari. Anda bayangkan apa yang terjadi kalau saya mengambil 3 bulan yang lalu bisnis ini. Saya yakin sebetulnya saya jauh lebih bagus daripada Ali Maskur. Kenapa? Karena saya seorang motivator, trainer. Saya melatih ke seluruh Indonesia. Masa sih saya tidak bisa seperti beliau gitu ya. Nah, tapi itulah ya, kita kadang-kadang akibat negatif thinking, blok mental, ya, penjara pikiran, pada akhirnya kita terlalu lama mengambil keputusan. Walaupun saya seorang motivator, saya salah juga ya. Terlalu lama mengambil kesimpulan, keputusan. Ya, bukan karena saya menolak, ya, tapi memang karena saya sibuk sekali di bidang training. Tapi saya tertarik gitu ya. Makanya saya bergabung 3 bulan kemudian. Mark Twain mengatakan, kita seringkali menyesali apa yang tidak kita lakukan di masa lalu. Walaupun itu gagal, kita tidak menyesal. Yang menjadi penyesalan adalah kita tidak mengambil kesempatan itu. Nah, makanya saya sebagai motivator selalu mengatakan kepada semua orang, ayo, lebih baik Anda gagal, tapi sudah melakukan, daripada Anda tidak mengambil peluang bisnis itu. Ya. Teman-teman sekalian, saya ini pelatih pembaca cepat. Saya tahu bahwa kalau orang mau cerdas, kalau orang mau kaya, kalau orang mau berhasil, mau sukses, nggak ada pilihan lain kecuali banyak membaca dan belajar. Kenapa orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya? Ya, karena orang kaya mau belajar. Orang kaya tahu bahwa dia akan gagal kalau dia melaksanakan bisnis dan belum tentu berhasil. Bagaimana dengan orang miskin? Orang yang selalu menderita kehidupannya ya, secara ekonomi. Ya karena mereka tidak mau belajar. Baca aja males. Ya. Saya sering ya mengirimkan iklan kadang-kadang cuma 1 kalimat. Dia masih tanya apa ini? Baca 1 kalimat aja nggak mau. Ya memang bangsa kita ini adalah, menurut UNESCO ya, adalah bangsa paling malas baca di dunia. Bayangkan malasnya bangsa kita. Dan menurut saya yang paling parah, bangsa kita ini bukan cuma malas baca, tapi malas belajar. Niat belajarnya pun nggak ada. Itulah sebabnya mengapa bangsa kita ini banyak para miskinnya. Sulit kita bangkit dari keterpurukan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi miskin? Ya harus banyak belajar, sekali lagi harus banyak membaca. Ini kan banyak sekali nih ya di dalam website ini. Jangankan membaca segini banyaknya, baca 1 kalimat aja udah malas ya. Jangan ada alasan lagi ya, saya membuat video ini maksudnya adalah supaya Anda mau. Ya bagi Anda yang malas baca ya dengarkan ini, jangan dengarkan juga nggak mau. Repot kita ya, mau ngajak orang maju tapi orang itu tidak mau maju. Sekarang coba, mari kita sisihkan waktu ya untuk membaca isi website ini, kalau nggak mendengarkan
presentasi saya ini supaya Anda bisa mengetahui bagaimana caranya Ali Maskur tadi bisa mendapatkan 100 juta per hari. Ingat, tanpa uang sendiri. Artinya boleh dibilang bukan cuma nggak punya uang, tapi minus sehingga dia pinjam-pinjam. Nanti Anda coba dengar ya videonya. Dengarkan maksudnya supaya Anda bersemangat. Oh, ternyata ada manusia yang bisa berpenghasilan 100 juta per hari. Oke, terus terang untuk mengikuti bisnis ini kita bayar $120 atau 1,8 juta untuk sewa robot. Ya, robot itu nanti untuk bermain trading. Tapi nggak usah khawatir. Ya, kalau Anda memang tidak punya uang segitu, untuk menghasilkan 100 juta tadi sehari, 1,8 juta pun nggak punya, ya udah, saya punya cara bagaimana Anda bisa membayar hanya Rp300.000. Nah, jangan berharap gratis ya. Jangan masuk sebuah bisnis yang gratisan. Kenapa? Yang rugi nanti adalah perusahaan dan Anda sendiri. Kenapa? Kalau ya, sebuah bisnis tidak mendapatkan uang dari membernya, maka sudah jelas kita sebagai orang yang merekrut tidak akan dapat apa-apa. Nggak mungkin kan perusahaan mau rugi ya memberikan uang kepada kita sementara dia tidak dapat apa-apa. Itu nggak ada. Saya pernah punya perusahaan memberikan gratis untuk sebuah aplikasi yang kami bangun. Tapi apa yang terjadi? Kami nggak menyangka kalau ternyata begitu banyak yang masuk ke dalam aplikasi kami, server kami jebol. IT nodong kami langsung mengatakan kalau mau nggak jebol ya harus sewa server 15 juta per bulan. Investor saya menyerah. Usaha bangkrut. Nah, jadi kalau menurut saya pertimbangkan 2 kali kalau Anda berbisnis dengan gratisan. Yang rugi Anda sendiri. Perusahaan tersebut bisa kolaps ya karena nggak punya biaya untuk meneruskan bisnis ini. Oke, kami nanti akan menyampaikan kepada Anda sebuah teknik bagaimana caranya Anda dengan biaya sekecil mungkin tetap bisa ikut dalam bisnis ini. Ya. Bisnis ini berbayar, tapi Anda bisa membayarnya sekecil mungkin. Bahkan kami bisa membuat Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Kami akan memberikan petunjuk pada Anda bagaimana caranya mendapatkan uang untuk menjalankan bisnis ini. Jadi persoalan sekarang bukan bisa atau enggak, tapi mau nggak Anda? Kalau nggak mau ya percuma. Berikut ini ada video tentang kisah sukses Ali Maskur ya, yang mendapatkan 100 juta per hari. Ingat, per hari ya. Mau nggak dapat segitu? Oke, ini saya tunjukkan caranya ya. Anda hanya cuma mendengarkan saja, modalnya cuma itu ya. Tapi kalau Anda nggak sayang waktunya, Anda lebih baik main game, Anda lebih baik nonton sinetron, Anda lebih senang lihat drakor daripada mendengarkan petunjuk bagaimana cara dapat uang, ya sudah, lakukan. Oke. Kami akan paparkan bahwa Anda pun mampu dengan modal minimal atau dengan modal nol. Silakan simak videonya dan penjelasan kami lebih lanjut. Percayalah, dimanapun Anda akan gagal meraih impian jika pikiran negatif selalu bercokol dalam pikiran Anda. Coba berpikir positif. Jika nanti selama Anda mendengarkan video ini atau membaca website ini, Anda berpikir negatif, kumpulkan, catat ya. Kemudian nanti uji coba apa yang kami sampaikan ini, apakah kami dapat mengcounternya atau dapat memberikan jawaban. Kalau kami nggak bisa menjawabnya, Anda boleh meninggalkan bisnis ini. Apapun keberatan Anda, akan kami coba menjelaskan. Karena biasanya orang tidak mau bergabung dalam sebuah bisnis karena dia tidak tahu, atau dia mendapatkan informasi negatif dari orang-orang di sekitarnya. Padahal orang di sekitarnya juga belum tentu gagal dalam bisnis ini, cuma katanya-katanya.